Koneksinya lambat Mbak Umi. Yang di FB ya. Iya. Jadi pertanyaannya apa? Belum saya kasih pertanyaan, Pak. Belum, ya? Belum saya kasih pertanyaan gitu ya. Santai aja gitu ya. Belum saya kasih pertanyaan. Sambil menunggu sambil rekan-rekan hal kereta, teman-teman yang Halakoh Kreatif Tadabbur Al-Qur'an. Selamat siang Mbak Ati. Alhamdulillah terima kasih sudah bergabung di sini gitu nggih. Kita akan ngobrol santai siang hari ini bersama Pak Anton, bersama juga dengan buku terbarunya Pak Anton gitu nggih. Buku terbarunya Pak Anton yaitu Panduan Pembelajaran Halakoh Kereta ya. Kereta ya. Panduan Pembelajaran Halakoh Kereta. Ini berarti adalah buku yang kedua dengan tema hak kereta ya Pak Anton ya, dengan tema kreatif tadabbur Al-Qur'an gitu nggih. Yang sebelumnya itu adalah tentang kreatif tadabbur Al-Qur'an gitu ya. Yang sebelumnya adalah kreatif tadabbur Al-Qur'an. Yang kedua ini adalah tentang panduan halakoh kereta gitu ya, panduan halakoh kereta. Kalau yang sebelumnya ini adalah kreatif tadabbur Al-Qur'an ya, kreatif tadabbur Al-Qur'an. Nah, ini kira-kira perbedaannya apa ini Pak Anton? Sama-sama kreatif tadabbur Al-Qur'an. Untuk yang buku kedua ini nanti mau ngobrol apa itu Pak Anton cerita tentang apa yang ada di sini. Bedanya apa dulu Pak Anton ini? Jadi kalau buku Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau buku pertama itu berbicara tentang poinnya sebenarnya tentang tadabbur ya. Yang pertama itu bagaimana kita mentadabbur itu secara kreatif. Jadi dari ayat-ayat yang sederhana yang sering kita jumpai di dalam setiap hari, sering kita baca, kadang-kadang tidak sadar di dalam sholat, kemudian di dalam hafalan-hafalan itu, kemudian kita bisa mentadaburi dengan metode-metode yang sederhana semudah-mudahnya. Nah, ini yang pertama. Ini yang di buku kreatif tadabbur Al-Qur'an. Nah, di kreatif tadabbur Al-Qur'an ini yang pertama itu adalah banyak kita bercerita tentang pembelajaran Al-Qur'an atau berhubungan sebenarnya dengan pendidikan Al-Qur'an terhadap baik anak-anak atau remaja ataupun juga dari para orang dewasa. Kemudian pada perjalanannya perjalanannya itu ada suatu tantangan ya. Tantangan dari para orang awam atau pemula itu bagaimana untuk mentadaburi Al-Qur'an ini. Kalau kita mau mengajarkan kepada anak-anak atau mengajarkan kepada sekolah dan sebagainya, bagaimana supaya kita bisa mempelajari atau belajar terhadap Al-Qur'an ini. Maka di situ kami merumuskan di dalam panduan halakoh kreatif tadabbur Al-Qur'an. Kalau buku yang pertama ini berarti berbicara tentang apa itu kreatif tadabbur Al-Qur'an. Ya, apa kreatif tadabbur Al-Qur'an. Kemudian buku kedua ini adalah bagaimana caranya, berbicara tentang metodenya. Metodenya cara melakukan tadabbur Al-Qur'an secara kreatif gitu ya. Dengan semudah-mudahnya. Dengan semudah-mudahnya. Supaya bisa orang yang pemula atau orang awam di dalam Islam itu bisa mempelajari, karena Al-Qur'an ini bukan hanya turun kepada para asatidz, bukan hanya turun kepada para santri, tetapi turun kepada semua umat Islam ya. Jadi kitab Al-Qur'an ini semua umat Islam, baik pemula sampai itu para asatidz, para ulama dan seterusnya. Nah, ini baik, jadi ini lebih nanti berbicaranya ke teknis ya Pak Anton? Ya, ke teknis ya. Mindset kita singgung-singgung juga kemudian ke teknis ya. Baik. Sebelum kita ngobrolin lebih lanjut, ini kan panduan pembelajaran halakoh kereta gitu kan, halakoh kereta. Halakoh itu apa Pak? Halakoh itu kelompok. Jadi kereta ini kan kreatif tadabbur ya, kreatif tadabbur, halakoh kreatif tadabbur Al-Qur'an. Berarti
sebuah cara untuk belajar Al-Qur'an yang dilakukan secara berkelompok. Ya. Gitu nggih Pak nggih, secara berkelompok. Nah, kenapa Pak harus dengan cara berkelompok Pak? Harus dengan cara halakoh kan kita juga sebenarnya kan kajian kajian itu kan juga bisa melalui ustadz kan kayak gitu ya Pak ya. Terus atau mungkin juga melalui YouTube itu kan juga bisa gitu kan, melalui YouTube belajar lihat mengikuti kajiannya ustadz, kemudian bisa datang ke majelis ilmu kayak gitu. Nah, ini kenapa harus dalam bentuk halak? Jadi tahap awal di dalam pembelajaran di halakoh kereta ini kan adalah kalau kita mau memahami itu kan kita membaca bukan hanya lafadznya tetapi isinya, ya kan? Nah, cara paling mudah memahami isinya adalah itu membaca dari terjemah tafsiriyah. Kalau di Indonesia terjemah tafsiriyah dari Depak ini kan paling mudah. Hampir semua Al-Quran ada, bisa ditemukan, bahkan di digital itu juga banyak kan kayak gitu. Nah, kemudian pada perjalanannya ternyata orang yang istiqomah. Jadi dari kalau kita tanya dulu juga pernah baca kan, termasuk mungkin Umi dan yang lainnya kan, membaca isinya terjemahan dari Quran dari Al-Baqarah. Kadang-kadang hanya sampai mungkin 1/4 atau setengah, kemudian terjatuh pada kebosanan, terjatuh pada tidak istiqomah dan seterusnya. Makanya agar kita itu bisa menambah istiqomah tadi, bisa saling menasihati, bisa saling mengingatkan, maka kita bentuk dalam formasi halakoh yang dia itu bisa saling terus mengingatkan. Dan alhamdulillah dengan bentuk ini banyak dari anggota Hakreta itu bisa menyelesaikan tahap awal dalam pembelajaran ini adalah membaca terjemah Al-Quran tafsiriyah dari awal sampai selesai, dari surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas. Dan alhamdulillah banyak orang yang sudah selesai. Padahal mereka itu tidak membayangkan Quran yang setebal ini kok dia bisa baca selesai. Biasanya kalau dia baca kan khataman di lafaz saja gitu. Ya, oke, baik. Jadi ini adalah salah satu saja nih. Berarti pengayaan sebuah metodologi cara kita berinteraksi dengan Al-Quran, tapi tidak meninggalkan cara belajar yang di dalam kelas, kemudian di dalam sebuah kajian bersama ustadz kayak gitu. Iya. Ya ini yang mungkin gimana? Ini yang mungkin sering disalahpahami ya. Jadi kita di sini itu adalah bukan kemudian belajar mandiri tanpa panduan ustadz. Nah, ini yang perlu digarisbawahi. Jadi kita tetap menggunakan garis besar tadi ya, dari panduan para asatid, para ulama itu kita perhatikan, juga dari tafsir dan sebagainya itu kita juga perhatikan. Nah, dari pembelajaran ini kita kemudian memperkuat dengan belajar mandiri. Mungkin kan kita sudah diajari oleh ustadz tentang tafsir dulu mungkin Al-Fatihah, tapi kan lupa, tidak terlalu ingat, atau mungkin pada saat disampaikan belum terlalu lengkap atau kita belum terlalu paham kemudian kita mengulang atau membaca tambahan-tambahannya, sehingga ciri khas di dalam halakoh kereta ini adalah mendidik atau membuat para peserta itu menjadi pembelajar aktif ya Pak, aktif belajar tanpa meninggalkan batas-batas kemampuan. Gitu. Berarti salah satu pembedanya itu adalah kalau kajian kita kegiatan kita mencatat seperti itu mencatat seperti itu, tapi kalau di Hakreta ini itu nanti forumnya bentuknya adalah forum diskusi diskusi. Jadi dalam sebuah ayat yang kita pelajari kayak gitu nanti akan dibedah bersama-sama gitu nanti melalui sebuah metodologi yang ada juga di dalam Hakreta gitu ya Pak Yangge. Nah itu insya Allah nanti akan lebih kita dalamkan lagi ya Pak Jadi didiskusi dulu. Jadi kan akan beda orang yang diskusi dia membaca dengan betul. Kemudian kita sampai pada hal yang bisa kita buat kesimpulan, ada hal yang mungkin belum bisa kita buat kesimpulan, nanti kita konsultasi kepada pada asatid yang belum paham. Paham. Makanya nanti di pembelajaran yang ketiga atau keempat kita ada kajian intensif dari Al-Quran.
kajian intensif Ya. dari Al-Qur'an. Ya, biasanya bentuk kalau kita- ya, bentuk bentuk. kegiatan Hakreta. Ya, jadi kita biasanya di Selasa itu ada Ustadz Uman itu kita bisa bertanya hal-hal yang kita pelajari kok kita belum paham atau cara mendudukkannya bagaimana dan seterusnya. Jadi aktif tetapi tetap kita tahu diri mana batasan yang harus kita pelajari. Baik. Jadi apa itu meskipun dalam bentuk pembelajaran mandiri, tapi itu kita nggak belajar Al-Quran itu secara sendiri, tapi ada sebuah jenjang tahapan. Jadi Hakreta ini adalah bentuknya adalah forum diskusi gitu ya, forumnya bentuknya diskusi, nanti akan ada panduan. Ada yang memandu di situ ya Pak Anton ya, ada yang memandu di situ gitu ya. Kemudian nanti kalau menemukan masalah dalam diskusi itu gitu ya, maka nanti akan dibawa ke sebuah kajian besar gitu ya, kajian besar yang di situ ada narasumbernya, kepakaran yang beliau memang seorang asatidz yang paham tentang tentang keilmuan dari Al-Quran itu sendiri kayak gitu ya Pak. Oke, baik. Mungkin yang perlu kita kirim lagi pesan tadi bahwa kita di sini ini mulai dari hal-hal yang mudah. Jadi kita tidak berangkat dari hukum-hukum yang rumit ya, yang dalam tadi, tapi justru dari hal-hal yang kita jumpai setiap hari, yaitu adab dan akhlak. Karena kita tahu sendiri kan fenomena bagaimana ini, dan ternyata Al-Quran itu adalah sumber dari segala sumber kitab akhlak. Karena Rasulullah di situ diutus untuk menyempurnakan akhlak itu karena dia adalah Al-Quran yang berjalan. Karena khuluquhul Quran sebagaimana jawaban Aisyah itu. Oke, baik. Kalau begitu ya Pak ya, siapa aja yang atau halakoh ini bisa kita bentuk di mana aja atau bisa kita install di mana aja halakoh ini ya? Kan tadi kan mandiri ya, mandiri ya, berarti kan nggak harus menuntut mandiri berkelompok, nggak harus menuntut itu di sebuah forum majelis ilmu yang ada di masjid atau di pondok pesantren kayak gitu ya. Iya, justru di sini adalah perbedaan segitu ya. Jadi Al-Quran ini kan dia itu diturunkan bukan hanya untuk di masjid, pondok pesantren, tapi kan dia itu masuk ke seluruhnya. Jadi bisa di instansi, organisasi, kemudian kemasyarakatan, kemudian berbagai macam. Ya terutama nanti pertama mungkin yang memulai ini bisa dari masjid ya silahkan ya. Kemudian dari pondok pesantren juga nggak apa-apa, atau organisasi sosial dakwah tidak apa-apa. Termasuk sebenarnya juga perusahaan-perusahaan yang dia mempunyai visi misi yang dia itu tidak hanya ingin sukses dunia, tetapi dia juga ingin sukses akhirat. Sehingga nanti kedepannya ada namanya nanti keluar buku juga nanti misalnya mudah-mudahan ya ini ada Hakreta bisnis kayak gitu. Jadi supaya mereka itu selalu ingat ketika itu dengan Al-Quran tujuan itu kan harus di dunia, tapi juga dia juga sukses di akhirat. Nah, termasuk perusahaan, kemudian juga komunitas-komunitas tertentu bisa membentuk ini karena ini kan bisa dilakukan oleh orang pemula. Jadi kelebihan dari Hakreta ini adalah pemula yang dia mau memperbaiki diri, muhasabah, dan dia itu untuk memperbaiki adab dan akhlak yang sekarang ini menjadi PR kita bersama. Ya, baik. Oke, mungkin ini Pak, kita ke teman-teman dulu ya. Sebelumnya juga saya kenalkan dulu, ini Pak Anton ini kan seorang dokter gitu, nggih. Tapi kok menulis tentang pembelajaran Al-Quran kayak gitu, karena salah satu aktivitas beliau itu ya, itu memang beliau Pak Dr. Anton itu aktif dalam kegiatan dakwah ya, dalam kegiatan dakwah, salah satunya ada di Balai Dakwah Sragen ya Pak ya, salah satunya ada di Balai Dakwah Sragen. Nah, kemudian mungkin dari situ mungkin yang menginspirasi ya, tulisan-tulisan itu menginspirasi Pak Anton akhirnya produktif untuk menulis gitu ya, terkait dengan cara metodologi ya, cara metodologi pembelajarannya. Jadi mungkin bisa diterangkan yang jenengan tulis itu kan bukan yang jenengan tulis itu kan proses belajarnya nggih, metodologi belajarnya ya Pak ya, yang ditulis selama Pak Anton itu ya, sehingga dari yang latar belakang seorang dokter gitu kan, itu mencoba untuk sharing gitu nggih, sharing bukan untuk bermaksud
apa itu mendahului gitu ya mereka yang pakar-pakar di sini gitu ya. Metodologi yang Pak Anton gunakan gitu ya, metodologi yang Pak Anton gunakan gitu. Mungkin bisa diceritakan sedikit Pak Anton. Ya, jadi memang ini berawal dari pengamatan kami ya. Ya. Dari sistem pembelajaran Al-Quran. Jadi posisi kami itu sebenarnya sebagai praktisi pembelajar. Yang orang yang sama-sama belajar. Oke, tetapi mencoba untuk merefleksi atau introspeksi terhadap pembelajaran kemarin yang kita lakukan ini kok kurang kayaknya ini juga indikatornya dari para asatidz, para ulama. Misalnya di dalam perkataan Fudail bin Iyad ini sangat mengiang-iang di dalam ini bahwa disebutkan innama unzilal qur'anu liyu'mala bihi fattakhadhanna sukirata wa amla. Ini sampai saya hafal itu karena apa? Oh, ternyata Al-Quran itu diturunkan itu adalah untuk diamalkan, bukan berhenti hanya di untuk bacaan saja. Lah ini kan introspeksi kita. Padahal juga di dalam Al-Baqarah ayat 2 juga disebutkan adalah dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin, petunjuk. Lah kalau petunjuk kita itu tidak paham bagaimana? Karena ini kan sebenarnya hampir semua orang kalau punya critical thinking, ya ini juga di dalam ini kan melatih juga critical thinking. Sini ada Pak, nanti bahas tentang critical thinking. Ada sedikit-sedikit aja lah, belum sampai ini. Karena kalau kita perbanyak nanti ketebalan malah tidak ini ya. Jadi tapi dalam halakoh kita itu dilatih namanya analisis, critical thinking supaya apa? Supaya apalagi di era sekarang ya. Kalau ini tidak dilatih, ini kita akan ketinggalan terhadap negara-negara yang lain, terhadap yang lain kayak gitulah. Jadi kita mengamati, kemudian melakukan refleksi, melakukan introspeksi, muhasabah. Oh, ternyata kayak gitu. Nah, sehingga dalil-dalil yang kita gunakan adalah dalil yang sama yang sebenarnya para asatidz itu juga mengingatkan. Dari para asatidz yang kita dengarkan itu juga ada rujukan-rujukan, cuma dalam perjalanannya tidak banyak atau kita tidak menemui yang sampai merumuskan sampai praktis. Praktis itu aplikatifnya bagaimana sih sehingga kita uji ini di dalam ini ya, dalam halakoh kereta yang kita uji, alhamdulillah sudah terbentuk beberapa halakoh kereta yang kita uji. Ini ilmu praktisi ini bisa dipraktekkan enggak? Kemudian bisa memperbaiki akhlak dan adab enggak? Dan alhamdulillah dalam setahun hampir 2 tahun sejak ini, mungkin 2 tahunan lebih kayak gini, ini ditemukan hal-hal yang positif, masya Allah ini. Jadi perubahan-perubahan itu terjadi karena mereka mempelajari Al-Quran bukan berhenti di bacaan atau hafalan, tapi sampai memahami, mentadaburi, kemudian mengaplikasikan sehingga terjadilah taslih atau perbaikan. Jadi posisi kami adalah sebagai praktisi pembelajar. Jadi kita sharing, kita belajar caranya bagaimana, kita tulis dan seterusnya. Ya, berarti ini adalah Hakreta ini, halakoh kreatif tadabbur Al-Quran ini salah satu pengkayaan proses belajar Al-Quran. Metode pembelajaran, metode aplikasi lah. Metode aplikatif. Ya, aplikatif lah. Dan aplikatif ini nanti akan berkembang. Memperkaya. Akan berkembang. Tapi tetap ininya sama, bahwa kita belajar Al-Quran tujuannya adalah untuk mengamalkan, diambil di dalam dari para ulama-ulama. Hadis-hadis kemudian ayat-ayatnya ya kita ambil sebenarnya sama, cuma kita perkayaan ya, kita kreativitas di dalam eksekusi di dalam ayat-ayat itu. Ya, baik. Berarti kan proses belajar itu kan ada bisa dengan kajian gitu kan. Nah, ini ada dengan metode halakoh. Tadi kita sudah dibahas ya. Kalau kajian itu biasanya cenderungnya kita pasif gitu ya. Kalau dalam bentuk halakoh itu kita aktif. Karena aktif itulah poin-poin yang ada di dalam ayat Al-Qur'an itu bisa dieksplor secara lebih meluas gitu ya, lebih meluas, dan dari tiap-tiap anggota itu dalam forum itu mudah untuk menyampaikan gitu ya, untuk menyampaikan mungkin yang belum paham ya mudah untuk bertanya. Kalau di kajian itu kan mau tanya kejadian kamu mudeng Pak gitu kan, tapi izin gitu kan, mau megang mic aja kadang malu gitu kan, mau ngaceng itu aja kadang malu gitu, padahal ada sesuatu yang dia nggak paham gitu ya. Dan kadang kalau tanya kan kadang-kadang tidak langsung selesai. Belum marem tapi mau tanya mau lagi nggak enak sama moderatornya waktunya habis. Mau konsultasi ada ustadznya udah pulang. Jadi sebenarnya kita itu di sini juga mendidik kita untuk meningkatkan daya baca, literasi. Yang kita skor pisahnya orang Indonesia kan. Oh iya. Nah, ini secara tidak langsung kan itu.
Oke, baik. Jadi dah mulai clear ya teman-teman ya. Apa itu belajar Al-Qur'an kan ya aku wes sinau Pak. Aku wes melu kajian terus gitu kan. Masih butuh nggak sih saya dengan halakoh gitu kan? Dengan cara belajar halakoh kan itu. Satu ya. Tadi insya Allah udah kejawab ya Pak ya. Masih butuh karena apa ini di halakoh itu menuntut setiap peserta nanti untuk aktif gitu nggih. Nah, kemudian perbedaannya Pak, kan model halakoh kan banyak. Yang saya dulu juga di kuliahan juga berhalakoh gitu kan. Kemudian sebelum ada Hakreta ini juga kita juga ada halakoh gitu ya. Apa yang membedakan antara halakoh kreatif tadabbur Al-Qur'an dengan model-model halakoh yang lain, yang berkelompok-kelompok yang lain? Mungkin di metodologinya Pak, mungkin ada khusus ini yang di Hakreta ini. Pertama kita dari pengamatan, kemudian dari pengalaman kita mempraktekkan ini, maka kita bentuk di dalam metode namanya halakoh Hakreta 5T. Metodenya ada 5T. 5T. Hakreta 5T ya. Sebenarnya beberapa video sudah kita buat ya. Jadi T yang pertama itu adalah tilawah ya. Jadi kita itu sebenarnya kan sudah ada berapa Pak tadi? 5T. Berarti T yang pertama tilawah. T yang kedua adalah tadarus. Kita mempelajari. Kan sayang sekali kalau ya. Yang ketiga adalah tadabbur, yaitu merenungkan. Yang keempat adalah tatbik, yaitu mengaplikasikan, menerapkan isi dari Al-Qur'an itu menjadi amalan. Jadi jangan sampai Al-Qur'an yang kita pelajari berhenti juga di tadabbur. Kemudian kita tidak berbuah amalan. Kemudian yang goal kelima adalah terjadi taslih, perbaikan dalam apapun ya. Before after Pak Anton. Before after gitu ya. Jadi ada indikator biasanya pada suka ada before after ya. Biasanya kalau produk itu testimoni minta before afternya gitu ya. Kalau ini kita terapkan di dalam Al-Qur'an itu pada karena Al-Qur'an ini adalah panduan panduan atau petunjuk, berarti memang harus mengubahnya Pak. Harus mengubah gitu harus ada indikator perubahan perbaikan. Sebagaimana Rasulullah kan diutus, ketika dia diutus zaman jahiliyah ya kan, kebodohan menuju zaman keemasan zaman terang benderang yang dulu cuma berhenti di suku Arab dengan Islam dia bisa menguasai 2/3 dunia. Karena apa ya kita? Al-Qur'an Berarti yang membedakan berarti adalah metodologinya. Metodologinya. Banyak kan Pak yang metode belajar itu juga dengan singkatan 5T gitu ya. Tapi yang membedakan itu juga isinya ya Pak ya. Isinya. Jadi kalau 5T ini kita buat dalam satu T dengan T yang itu saling terkait, kemudian membentuk suatu goal. Goalnya adalah di T yang kelima adalah taslih. Perubahan. Sebenarnya ada T lanjutannya, tapi T yang advance yaitu sebenarnya T2T ini bisa kita masukkan di tadarus juga bisa, yaitu tafid kemudian tablik. Jadi tafid ini yang gimana sih di Hakreta nanti akan berbeda. Jadi tafid di Hakreta ini adalah dia menghafal ayat-ayat yang inspiratif supaya ayat-ayat itu terjadi internalisasi. Tapi kalau nanti pondok-pondok pesantren yang sudah hafal, maka dia tadabburi ayat-ayat yang inspiratif. Baru kemudian tahap selanjutnya yaitu dia tablik, menyampaikan kepada orang lain. Karena kan sebaik-baiknya orang adalah orang yang belajar Quran dan yang mengajarkan. Yang mengajarkannya baik ya. Ya baik, itu ya sedikit spill ya teman-teman. Jadi sudah kita bahas ya. Untuk buku yang kedua ini ya, bedanya sama yang buku yang pertama. Kalau yang pertama itu berbicaranya tentang kreatif tadabbur Al-Qur'an itu apa gitu ya. Kalau yang buku kedua ini adalah lebih ke arah teknisnya ya, lebih ke arah teknisnya cara menerapkan kreatif tadabbur Al-Qur'an. Nah, caranya itu adalah dalam bentuk halaqah ya. Kenapa dalam bentuk halaqah? Tadi sudah kita singgung perbedaannya dengan metode kajian ya kan, metode di YouTube. Kalau di YouTube malah ini ya Pak ya, entah kemana gitu ya kalau di YouTube. Maksudnya gimana? Iya, kalau di YouTube kan belajar mandiri ya, nanti kan dengerin tiba-tiba ngantuk gitu ya. Kecuali diaktif ya, diaktif dengerin ustaz, pause, nyatet gitu ya.
Makanya kan kita perlu sharing itu tadi ya, supaya otak itu aktif untuk terus-menerus belajar. Ya. Jadi kalau kadang-kadang ada namanya ini ya, ada ini yang mungkin salah satu juga introspeksi. Jadi kalau kita itu ketakutan berlebihan tadi, sehingga akhirnya kita itu tidak mau untuk belajar. Akhirnya kayak gitu. Ya memang dalam proses belajarnya itu kita akan ketemu namanya hambatan ini dan sebagainya. Kadang mungkin salah, tapi kita membuka diri bahwa kalau kita salah ya sudah kita perbaiki, karena dalam proses belajar itu hampir-hampir tidak mungkin dia terhindar dari kesalahan. Ya, tapi kalau dia terjadi kesalahan dia mau untuk memperbaiki. Nah ini mindset ini yang kadang-kadang orang takut salah tadi. Termasuk gini misalnya menghafal Al-Quran, takut lupa. Ya sudah hafal saja, kalau lupa dibuka lagi kan gitu toh. Oh iya. Karena selama manusia nggak mungkin nggak lupa, ya kan? Ya lupa, kalau kita ambil hikmahnya saja, kalau lupa kita buka lagi, oh berarti kita kembali mereview atau mengulang atau merujaah lagi kan? Positifnya begitu saja. Oke baik. Ya kemarin juga ada yang tanya, Bu Dok, apakah bisa kita belajar Al-Quran itu tapi belum menguasai bahasa Arab? Ya. Gimana Pak Anton? Jadi gini ya, jadi kita ini kadang kan kita menganggap kalau kita belajar Al-Quran itu pengennya mungkin langsung sekaligus menguasai semua. Ini kadang yang membuat kita menjadi kemudian minder. Baik. Ya kan? Kalau belajar Al-Quran harus menguasai semua, mulai dari bahasa Arab, mulai dari mungkin asbabun nuzul, mulai dari kitab ini dan sebagainya. Nah, kalau para ulama itu kayak gitu nggak apa-apa. Tapi kalau para orang awam, mulailah dari hal yang mudah. Disebutkan 4 kali di dalam surat Al-Qamar. Walaqad yasarnal Qur'ana lidzikri fahal mim mudzakir. Ya kan sudah saya mudahkan Al-Qur'an untuk dipelajari bagi orang-orang yang mengambil pelajaran. Nah, kadang kita belajar dari hal yang susah atau rumit, ya belajar dari yang mudah. Ya, saya temui, jangankan orang awam Islam, orang kafir itu pernah baca isi Quran saja itu dia bisa dapat hidayah. Ya mungkin tidak baca semua, 1-2 ayat ternyata di situ dia kemudian bisa menggerakkan masuk Islam. Ya ada contohnya itu yang di dalam surat itu di walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi dan seterusnya, itu ada yang sampai itu kemudian dia. Ya baik, berarti siapapun bisa. Di keluarga bisa ya Pak ya? Bisa. Di keluarga bisa ya? Bisa ya. Dan orang awam bisa. Orang kafir aja bisa. Juga apa-apa. Iya. Di mana-mana bisa ada Quran, di HP ada kok. Berarti nggak perlu takut ya, ketakutan tuh cukup berlebihan gitu ya kan? Ya kalau kita hati-hati itu bagus. Tapi kalau dia berlebihan itu menjadi ketakutan atau trauma yang justru malah menjauh dari Al-Quran. Gitu. Ya pelajari dari yang mudah. Dari Al-Fatihah ya Al-Fatihah saja nggak apa. Al-Ikhlas dari Al-Ikhlas. Toh di situ kalau ditadaburi, masya Allah itu. Ya, baik. Insya Allah ya, mudah-mudahan ini ya beberapa mungkin dari teman-teman gitu ya yang tertarik gitu, masih penasaran Pak, rata-rata mungkin masih penasaran gitu ya, rata-rata mungkin masih penasaran gitu ya. Terus harus ini enggak Pak, maksudnya kan ini di Sragen gitu ya, pusatnya ada di Masjid Abidin ya Pak ya, insya Allah sebagai pusat ya, pusatkan di Masjid akan kita pusatkan di Masjid Abidin Islamic Center Gemolong gitu ya. Gemolong ini adalah salah satu masjid yang diamanahkan pada Balai Dakwah Sragen. Oke, baik. Ya, yang diamanahkan Balai Dakwah Sragen. Nah, tapi kalau teman-teman misalnya yang lokasinya jauh kan Gemolong ya Pak ya. Misalnya nih ada teman-teman nih dari Sragen Wetan gitu ya, atau ini teman-teman dari Bekasi misalnya gitu ya. Tertarik Pak untuk menginstal gitu ya kursus pembelajaran Al-Qur'an ini dengan metode Hakreta gitu ya. Itu apakah memungkinkan Pak Anton? Insya Allah memungkinkan. Sekarang kan zaman digital. Memungkinkan gitu ya. Jadi alakoh nanti ya yang bisa di Gemolong Raya atau di Sragen ya nanti bisa ada pertemuan yang offline. Tapi kalau yang jauh-jauh ya bisa online ya. Bisa diadakan kegiatan-kegiatan yang bisa
Ya dari membaca setoran bareng, kemudian mungkin bisa aja pakai apa Zoom atau Google Meet dan seterusnya. Iya. Yang penting konsep-konsepnya itu masuk, nanti bisa dia eksekusi sendiri di daerahnya masing-masing. Iya. Insya Allah itu. Iya. Ya kalau di BDS ini sudah ada yang membantu untuk mengawal program ini, Pak. Itu di Balai Dakwah Muslimah, Balai Dakwah BDS ya, BDS Muslimah gitu ya. Juga sudah ada adminnya juga gitu ya. Sudah ada adminnya juga. Kunjungi di mana? Di akunnya BDS Muslimah, di akunnya BDS Muslimah, di IG-nya juga ada gitu ya. Jadi kalau untuk teman-teman yang di daerah sini ya, yang di daerah sini yang di sekitar Gemolong ini mau bergabung, tertarik gitu ya, mau memulai nanti supaya bisa memulai lagi di daerahnya masing-masing, nanti bisa itu bergabung menghubungi di admin BDS Muslimah. Kita berkolaborasi kan sama BDS gitu ya Pak ya. Alhamdulillah kan sudah berjalan gitu ya. Tapi untuk yang tadi luar kota gitu ya, luar kota nanti kalau misalnya Bu, saya pengen Bu membentuk proses belajarnya itu dengan metode Hakreta kayak gitu. Berarti nanti ada semacam kegiatan online-nya juga ya Pak ya? Iya, ada kegiatan online, nanti menghubungi dulu lah admin sini supaya nanti ada akselerasi pembelajaran. Misalnya kan kita sebenarnya kan sudah buat video juga ya. Apa itu Hakreta? Nah, kita terangkan itu. Hakreta tahapannya apa saja? Tadi kan tilawah, kemudian tadarus itu apa dan sebagainya, itu di channel kita juga sudah ada, tapi nanti bisa diarahkan sama admin kita supaya lebih tersistematis cara pembelajarannya. Oke, baik. Ternyata ini teman-teman yang bergabung banyak nih Pak Anton. Ini ada Bu Yati, alhamdulillah ini Bu Yati. Bu Yati ini Bu Yati yang dari Gemolong Waras ya Bu Yati ya. Ini Bu Yati. Beliau salah satu ini juga koordinator dari Hakreta ya. Beliau Hakreta beliau namanya Hakreta Mutiah gitu ya. Hakreta Mutiah ya. Dan ini Pak, karena spirit dari Hakreta, spirit halaqah ini kan tadi ya mengamalkan harus ada taslih gitu ya. Maka dari tiap-tiap Hakreta ini sudah ada proyeknya gitu ya, sudah ada proyeknya, dan proyek yang terdekat ini ada dua kolaborasi dari dua Hakreta, yaitu Hakreta Mutiah sama Hakreta Sarah. Kalau yang di Muslimah gitu ya. Nanti ada proyek mereka yang paling dekat ini nanti daurah ya, menyambut Ramadan ini nanti akan ada daurah. Ya, daurah Ramadan gitu ya. Dan insya Allah ngangkat temanya itu juga nggak jauh-jauh dengan Al-Quran Pak, tapi kita lebih ke arah ini Pak, lebih ke arah ini sih biasanya fenomena saat ini ya Pak ya. Jadi kalau anak-anak itu udah mulai remaja gitu ya, itu kayak mulai ada gap antara ibu sama anak, bapak sama anak kayak gitu. Karena besok itu muslimah ya, kita angkatnya itu adalah sekat antara ibu sama remaja putrinya seperti itu. Nah insya Allah ini masuk di namanya nanti Hakreta Keluarga. Hakreta Keluarga, yang mananya Pak? Ya temanya ini. Oh ya, kan? Oke, baik ya. Berarti bentuk ya, memang daurah Ramadan ini latar belakangnya itu adalah Hakreta Keluarga ya, Hakreta Keluarga gitu nggih. Nanti salah satu narsumnya itu nanti ada dari seorang psikolog Pak. Ya, nah hari keduanya itulah nanti kita yang berkaitan membedah dari aspek ke Al-Qur'anannya dari narasumber yang beliau memang punya kapasitas di sana, yaitu Ustadz Oman gitu. Kalau psikolognya nanti kita datangkan beliau Pak Haryadi ya gitu. Nah ini maksud saya ketika kita menginstal Hakreta itu loh Pak ya, itu dampaknya tuh luar biasa gitu loh Pak. Jadi peserta gitu ya, nah ini kan baru 2 halaqah ya, baru 2 halaqah kemudian buat project gitu, terus akhirnya bisa terlaksana seperti itu ya, alhamdulillah gitu. Padahal ya pemula gitu ya, awalnya juga ini gimana Bu, ini belum pernah sama sekali, tapi karena tadi ya mungkin karena spiritnya dalam bentuk halaqah tadi gitu ya, akhirnya bisa menular energinya itu loh Pak ya, yang sebelumnya itu mungkin sudah punya pengalaman, itu juga bisa menularkan energi positifnya seperti itu. Jadi termasuk di Hakreta ini kan gini ya, jadi kita di sini tuh tadi kan belajar aktivitas ya, untuk melatih skill di dalam mengambil hikmah, untuk melatih skill di dalam belajar zaman now, zaman sekarang. Nah, sekarang itu kan perubahan cepat sekali ya. Jadi bagaimana
orang-orang Islam ini dia bisa belajar lebih cepat, mengambil hikmah dari setiap peristiwa, sehingga setiap event atau setiap amanah itu sebagai pembelajaran baik bagi dia. Nah, ini akan membuat dia semangat. Meskipun hal baru, karena sudah kita install bagaimana adaptasi terhadap perubahan. Nah, dia kan jadi EO itu kan bagaimana diskusi, bagaimana berkoordinasi, bagaimana menyelesaikan terjadi konflik. Nah, ini di Hakreta ini juga mudah-mudahan nanti bisa terbit juga Hakreta dalam menyelesaikan konflik musyawarah. Nah, ini sering sekali. Nah, jadi bagaimana kita mengeliminir, kemudian menetralkan, memediasi di dalam ini kayak gini. Jadi ini sesuatu yang terus kita pelajari, memberikan pembelajaran di dalam batu. Jadi setiap peristiwa harus bisa memberikan hikmah. Berarti itu salah satu taslihnya ya Pak? Iya, salah satu taslih. Salah satu taslihnya berarti yang semula gitu ya belum berani menjadi berani. Semula belum siap untuk menerima amanah, menjadi berani menerima amanah. Karena biasanya loh Pak, kalau diberikan amanah itu dada. Semula gitu ya. Yang tidak ingin pengennya pasif, akhirnya jadi aktif. Semula yang tidak belajar, tidak tahu, akhirnya jadi tahu. Nah, inilah kita yang kita anukan. Jadi memang praktek-praktek aplikasi ini yang harus kita terus tularkan, sehingga nanti akan membentuk namanya. Salah satu tadi dari hal apa adalah movement, gerakan kebaikan bersama-sama. Oh iya betul. Ya salah satu yang kemarin kita eksekusi kan gerakan Siketah Pak. Siketah. Iya, gerakan Siketah ya. Syiar inspiratif gerakan Taslih Hakreta. Nah itu momennya ya. Ustadz Abdul Somad. Iya itu momennya untuk menyambut Ustadz Abdul Somad kemarin gitu ya Pak ya. Bentuknya gerakan-gerakan. Nah di 2026 ini gitu ya, itu kan kemarin program kita di 2025. Nah di 2026 ini juga bentuknya nanti gerakan juga Pak, gerakan juga. Itu salah satu nanti yang dieksekusi adalah gerakan untuk membentuk Hakreta keluarga. Sama gerakan peduli lingkungan. Sampah ya kan, sampah gitu ya. Dan ini terasa berbeda gitu ya, terasa berbeda karena berangkatnya itu berdasarkan pendalaman energinya. Iya betul Pak. Jadi kan rasanya aku nek ngene iki tuh berarti aku aku ngene iki itu berarti aku bagian dari ngamalke Quran. Gitu ya. Ini perbedaannya. Jadi kita mencoba untuk semua aktivitas kebaikan di berbagai lini, di berbagai ini kita ambil dari energi yang paling besar di alam semesta ini adalah Al-Quran. Berbeda ketika kita melakukan kebaikan itu kita nggak tahu ini karena apa, nah itu kita nggak tahu. Tapi kalau ini karena ada di dalam Quran, Al-Quran adalah kitabullah, mudah-mudahan ini energinya akan lebih kuat dan lebih konstan, lebih istiqomah dalam melakukan. Karena kan selain dia dapat manfaat secara duniawi, dia kan mendapatkan manfaat secara ukhrawi, mendapatkan balasan energi Quran tadi. Nah, bagaimana cara mengambil energinya? Nah di metode ini, metode 5T Hakreta ini. Oke, baik ya. Baik teman-teman yang semakin penasaran dengan metode 5T gitu ya, nanti bisa memperdalam lagi gitu ya di bukunya Pak Anton ini yang sudah launching. Ini masih terbatas nggih Pak Anton ya, dengan cetaknya masih terbatas ya. Seperlunya dulu gitu ya. Ya nanti kalau teman-teman yang ingin mendalami metodenya gitu ya. Kalau keilmuannya kan kalau para asatid gitu ya, itu saya kira sudah banyak gitu ya Pak. Tapi metodenya ya, metodologinya dalam 5T inilah mungkin yang bisa nanti memperkaya gitu ya, memperkaya. Jadi salah satu juga refleksi atau muhasabah kita. Jadi apalagi di dunia sekarang ini ya, sekarang itu memang namanya teori atau ilmu pengetahuan apalagi tentang ini itu sudah banyak dan tak terbendung, apalagi dengan teknologi AI ya. Kemudian semua kitab-kitab digital itu ada lah. Yang jadi problematika atau tantangan bagaimana mengejawantahkan, mengaplikasikan, mengamalkan tadi dari teori yang sudah dipelajari itu di dalam kehidupan sehari-hari. Nah ini jadi mengkaitkan apa yang sudah dipelajari dengan kehidupan sehari-hari ini nanti masuk di dalam tadabbur kan di situ. Jadi bukan berhenti di pengetahuan, bukan berhenti di bacaan atau hafalan, tetapi dipahami, kemudian diinternalisasi, direnungkan dan internalisasi sehingga terbentuklah namanya pengamalan, refleks akhlak dan adab, akan tercipta refleks akhlak dan adab.
Jadi adab dan akhlak itu adalah refleks kebaikan yang dilakukan terus-menerus. Mungkin bisa dikasih ini Pak, sampel proses pembentukan dari 5T, ya kan? Menerapkan 5T dari awal sampai membentuk akhlak, karakter dengan 5T. Misalnya begini, Misalnya yang paling sederhana yang kita lakukan. Ketika kita memberikan 5T, pertama adalah tilawah, ya kan? Maka dia membaca Al-Quran, sak maknanya. Ya. Maka secara tidak sadar, kadang tuh mereka nggak sadar. Ini adalah melatih otak untuk terus membaca, memahami setiap hari. Kita buat dosisnya nggak banyak, nggak usah sesuai kemampuan. Berarti dia itu secara tidak membentuk akhlak pembelajar. Pembaca. Gitu. Karena kan beda loh baca WA, baca ini kan beda kan. Itu WA kan ringan, tapi kalau membaca terjemah, apalagi kemudian ada beberapa yang mengikuti sampai ke tafsir dan asbabun nuzul, maka dia melatih otak itu sinap-sinapnya berkembang. Setiap hari. Itu baru tilawah. Tilawah tanpa sadar gitu, membentuk karakter pembelajar. Kalau nanti dilanjutkan ke T kedua, tadarus itu jelas dia akan melatih namanya sinap-sinap otak itu ya. Otak yang biasanya itu malas berpikir. Kalau baca terjemahan atau baca tafsir kayak gitu, kan berbeda kan. Kita harus berbeda, ya kan. Iya. Kadang itu kita baca dari awal sampai akhir. Nggak mudah. Orang Fatihah kita ulangi lagi lah. Pengulangan inilah yang akan membuat otak kita menjadi lebih berkembang, lebih aktif, sehingga masuklah pemahaman. Sehingga saya sendiri kadang-kadang tuh merasakan gini. Beberapa masalah tantangan tuh saya kok tiba-tiba bisa menyelesaikan seperti dengan lebih mudah gitu loh dibanding dulu. Karena otak ini sudah terbiasa menganalisis, memahami, kosakata juga, dan menghubungkan antara teori dengan realitas. Nah, ini kalau tahap yang ketiga tadi, tadabur. Ya. Karena di dalam ini kan kita melatih diri untuk menghubungkan teori di dalam Quran dengan realitas. Ya, seperti kemarin saya pas baca surat Al-Furqan tadi ya. Ya wailata laitani lam attakhid fulanan khalila. Ini yang kebetulan saya hafalkan tadi ya. Itu. Jadi misalnya Al-Furqan ayat berapa, Pak? Ayat ini ayat di 28 apa 28. Nah, itu ya. Orang berpikir ini ada orang yang dia tersesat gara-gara temannya. Ini di teori di Quran. Maka dia otak akan melampung. Bisa saja nanti kuliah itu terjadi begitu. Orang di pondok. Bisa saja nanti di partai atau di komunitas organisasi bisa, karena di situ ada temannya pekerjaan yang kurang baik sehingga dia akan mencelakakan dan seterusnya. Nah, itu perusahaannya apalagi bisa terjadi seleweng juga bisa, terjadi korupsi berjamaah juga bisa. Nah, inilah yang nanti kalau di akhirat ternyata dia itu yang menjerumuskan. Nah, ini baru 3. Baru 1 ayat. Iya. Baru 1 ayat kan. Nanti kan banyak. Apalagi kalau terus menerus, apalagi ditambah dengan diskusi tadi maka akan semakin banyak realitas-realitas yang bisa kita hubungkan dengan Al-Quran. Makanya Al-Quran itu dia tidak akan pernah habis dipelajari. Betul. Ya. Iya sih Pak, kemarin satu pengalaman kita pada saat mendiskusikan surat An-Nur gitu ya, surat An-Nur dalam bentuk halaqah gitu. Ternyata contoh-contoh penyimpangannya dalam kehidupan keluarga gitu ya, pasangan suami istri itu ternyata di lapangan tuh banyak. Nah, dalam halaqah itu begitu dikumpulkan, ternyata kasus itu yang di satu peserta itu tidak muncul, ada muncul di peserta yang lain. Akhirnya kan terus diskusi itu berkembang. Loh, nek ngene iki terus sarannya gimana gitu. Ya akhirnya terus kan menuntut kita untuk belajar lagi kan yang lain kan, ilmu yang lain kan seperti itu. Jadi rangsangannya cukup lumayan Pak. Maksudnya dengan metode Hakrita ini grup itu atau kelompok belajar ini itu bisa menjadi lebih aktif dan lebih kaya gitu. Sekat-sekat yang dulu dia tidak mampu untuk ditembus permasalahannya. Jadi orang itu kadang malu, nggak enak, sungkan gitu. Maka sekat-sekat itu sudah mulai bisa ditembus sehingga dia bisa mengemukakan masalah dan itu.
Dan kita belajar kan dari masalah, ya kan? Betul sekali. Iya kan? Problem Nggak ada solving kalau nggak ada problem ya Pak. Iya betul lah. Otak kita selalu begitu, sehingga permasalahan itu mendewasakan otak kita. Cuman kadang kebiasaannya gini, kalau ada problem didiamkan. Jadi nggak ada solvingnya, nggak pernah ada solvingnya. Kadang menghindar. Gitu kadang ya. kemudian terus jadi bom waktu. Gitu makanya di Hakreta ini salah satu yang kita install adalah kemampuan tadi belajar mandiri tadi, supaya dia istiqomah untuk terus-menerus belajar, karena masalah nggak akan pernah selesai. Kalau dia terus belajar ini dalam rangka untuk menyelesaikan masalah-masalah yang akan dia hadapi, dan itu enggak. Dan kalau ini juga setiap masalah harus menggantungkan kepada orang lain terus, padahal itu ada orang itu masalah sederhana, maka ya nggak akan selesai-selesai. Maka kita latih mereka untuk menyelesaikan masalah-masalah sendiri. Yuk kalau sampai ya tingkat ini, kalau mungkin baru terpaksa konsultasi, ya kan? Karena dia akan belajar terus. Ya Pak. Ya mudah-mudahan ini ya Pak ya. Sedikit obrolan kita di siang hari ini, karena tidak sadar loh Pak ini. Iya. Sudah setengah loro. Iya, setengah 2 ya. Udah 13.30. Waktu kita alokasinya kita 1 jam dulu aja ya Pak ya. 1 jam dulu aja. Kelamaan juga. Sebenarnya masih menarik sih Pak. Tadi karena tantangannya kan beberapa peserta itu ngerasa ampang Pak. Merasa ampang. Ya, padahal berusaha untuk rutin, ya kan. Kegiatan yang paling mandiri itu kan baca tilawah plus artinya yang paling mandiri, ya kan. Nah, aku udah melakukan itu Bu, tapi kok rasanya ampang, jadinya ya gampang futur atau gampang berhenti di tengah jalan gitu loh. Nah, makanya nanti ada juga sebenarnya sudah kita tulis juga di website saja ya. Namanya workshop Hakreta. Jadi bagaimana kita mengambil hikmah, mengambil pembelajaran ya setelah kita baca tafsir kayak gitu dari suatu ayat, sehingga meskipun itu ayat sederhana, ayat yang sudah kita baca, ternyata hikmahnya itu Masya Allah itu bisa banyak, dan ternyata jawabannya ada di situ kan. Ampang tadi kan karena dia tidak deep learning. Tidak deep learning. Berarti sekedar lewat. Iya, sekedar lewat, atau kalau dia pembelajaran hanya sebatas mungkin level 1, 2 terus. Atau kurang konsentrasi, Bu? Bisa juga kurang konsentrasi, bisa juga dia tuh kurang referensi. Oh iya. Iya kan? Referensi itu dari pengetahuan dan juga dari pengalaman. Makanya di sini kita selalu, makanya di dalam Hakreta ini kan di tadarus itu referensi tidak hanya buku Al-Qur'an saja. Ada tahap 2 ya kan? Ada yang tadarus tahap 2 kan ada apa sebabun nuzul, kemudian sirah nabawiyah, ya kan, kisah sahabat, ulumul Quran, dan yang ketiga buku-buku umum, sains, pengetahuan, psikologis dan seterusnya. Inilah yang nanti bisa mempercepat atau membuat kita mengambil hikmah Quran itu lebih dalam. Lebih dalam. Ya. Oh, kalau ampang itu berarti kurang. Iya, mungkin referensi. Bukan hanya kurang konsentrasi, tapi kurang referensi gitu ya. Ya karena bacaannya berarti cuma rutinitas. Oh iya. Sekitar itu. Berarti kalau kita ingin memaknai dari Al-Qur'an, memahami ayat Al-Qur'an lebih dalam, itu pembelajarannya nggak cukup ini aja ya Pak ya, nggak cukup. Harus kita ada referensi. Referensi itu kan bisa melatih critical thinking ya. Tidak mesti kita dari baca ya, melihat hal yang aneh ketika Rasulullah ketika melihat para kaumnya itu yang aneh-aneh itu kan dia berpikir terus kan. Iya. Itu namanya referensi. Pengalaman. Berarti referensi itu berarti dari kehidupan nyata. Jadi referensi itu bukan hanya yang dari buku gitu, bukan ya. Salah satunya satu itu. Misalnya begini aja lah, kita melihat apa itu ini bisa dikatakan referensi itu kurang ikro. Iya. Ikro. Iya. Jadi kurang critical thinkingnya kurang main, kemudian analisisnya kurang main, kemudian ketelitian kurang main. Misalnya gini aja, orang tuh kalau lihat sesuatu, ini ada yang beda apa ya? Atau lihat di atas, awan kok bisa bentuknya hitam, kok bisa bentuknya putih, kok bisa bentuknya begitu. Ini kan ilmu. Kok bisa geser ke sana? Bisa geser ke sana.
kok kalau awan itu kok pesawat bisa melihat di awan kok bisa gembruduk ya? Kok bisa dari awan jadi air? Nah ini kan sesuatu pertanyaan namanya critical thinking. Nah kadang kita nggak dilatih. Oh, Sehingga kita tidak pernah bisa melihat peluang di dalam apapun. Termasuk kalau kurang ikro gitu ya, Pak ya. Ada penawaran bisnis pun juga nggak bisa melihat gitu ya. Iya, karena otaknya kurang terlatih gitu ya, kurang maka terlatih. kita mencoba melatih bersama. Iya, betul. Jadi mudah-mudahan itu ya, dengan adanya halakoh kretam, meskipun dia itu halakoh kreatif tadabbur Al-Qur'an, tapi nanti dampak perubahannya itu bisa luas kemana-mana, multidimensi gitu ya. Dimulai dari otak yang terlatih gitu ya, terlatih untuk berpikir, menganalisa, kemudian juga nanti membentuk karakter konsisten karena kan di Hakreta ini kan harus harus konsisten kan, syaratnya kan harus konsisten meskipun satu ayat gitu kan, diusahakan kan tidak ditinggalkan gitu kan ya. Dan nanti ada namanya kereta halak konsisten, ternyata konsisten atau istiqomah nanti dampaknya masya Allah. Dampaknya kita luar biasa. Nanti insya Allah lah. Nanti yang spill topik-topik itu nanti bisa dalam satu tema tersendiri ya Pak ya. Salah satu pengamalan konsistensi istiqomah kemarin kan diisi getah. Iya, betul. Kita 40 hari minimal konsisten mengamalkan apa yang kita ambil di dalam Al-Qur'an. Betul. Nah, itu juga alhamdulillahnya gini Pak, evaluasinya meskipun teman-teman pada saat itu kan baru juga ya, baru. Terus kemudian mengambil salah satu ayat inspirasi misalnya wal asri, satu ayat yang demi masa itu, terus bentuk amalannya apa? Oh, aku mau mengatur waktu atau disiplin menjaga waktu dengan baik-baik gitu ya, dengan sebaik-baiknya. Dampaknya itu Pak gitu ya, ada yang di dunia pekerjaan ya. Saya Bu berangkat kerja itu sekarang nggak telat. Iya, Masya Allah. Kayak gitu. Karena cuma wal asri. Iya, karena itu berusaha untuk tidak menyia-nyiakan waktu. Jadi kan mikirnya beda. Iya, karena kan kadang dikasih 24 jam itu kan juga waktunya kurang terus. Dikasih waktu ke kantor jam 7 ya masih lebih dari jam 7 kayak gitu. Oh, ternyata begitu satu ayat ini dicoba untuk diterapkan gitu ya dengan disiplin waktu itu, oh ternyata berdampak juga kehidupan. Iya, betul sekali gitu. Ya. Maka di dalam surat fasanuyasiruka lil yusra wa nuyasiruka lil yusra. Jadi dari waktu yang diperbaiki saja dia akan seperti bola salju memperbaiki namanya akhlak-akhlak yang lain. Oke, baik. Ini harus berhenti tapi kayak nggak pengen berhenti ini. Baik. Terima kasih teman-teman yang sudah menyimak di akun channel FB Dia Andari di siang hari ini yang sudah kita temani gitu ya, karena teman-teman istirahat dan sudah menemani kami juga dalam obrolan kita dalam live launching gitu ya buku terbarunya dari Pak Dr. Dwi Anton Budi Cahyono, yaitu buku panduan pembelajaran halakoh kreta, halakoh kreatif tadabbur Al-Qur'an seperti itu. Yang mudah-mudahan teman-teman penasaran gitu ya dan tertarik untuk sedikit menambah referensinya gitu ya, menambah referensinya tadi, karena tadi ya Pak ya kalau kita belajar Al-Qur'an itu ampang gitu ya. Belajar Al-Qur'an itu ampang, salah satunya adalah kurangnya referensi ya, kurangnya referensi. Ya, dan untuk teman-teman nih yang bergabung yang ada di sekitar Gemolong Raya gitu ya, mau menginfokan satu kali lagi gitu ya. Insya Allah salah satu produknya dari para teman-teman yang sudah bergabung dalam halakoh kreta ini, insya Allah teman-teman akan mengadakan daurah Ramadan yang juga bertema dengan Al-Qur'an, yaitu masuk Bunda gitu ya. Selasa. Ya, masuk surga bersama Bunda dengan Al-Qur'an gitu ya, dengan Al-Qur'an, insyaallah di hari Selasa ya Pak Yanto ya. Di hari Selasa menghadirkan narasumber seorang psikolog. Ada yang dari Semarang rombongan ya? Iya, insyaallah gitu ya. Dari Semarang rombongan itu sudah konfirmasi hadir satu rombongan itu 60-an ya, 60-an ya, satu rombongan itu 60, Masya Allah gitu ya. Mudah-mudahan amin, mudah-mudahan diberikan kelancaran untuk teman-teman yang belum bisa hadir ya, mudah-mudahan nanti bisa menyimak gitu ya. Tapi untuk yang di Gemolong Raya mari kita hadir bareng-bareng 2 hari, nanti yang hari kedua bersama Ustadz gitu ya. Jadi pembelajaran Al-Qur'an nanti bisa lebih kita dalamkan lagi seperti itu. Nanti juga yang sudah menyimak hari ini ya, seperti yang ada di flyer ini ada juga sedikit kenang-kenangan dari MHCare gitu ya, nanti akan dipilih nanti dari tim kami gitu ya. Tinggalkan jejak aja teman-teman ya,
Mudah-mudahan nanti teman-teman ada yang beruntung untuk terpilih mendapatkan kenang-kenangan dari MH Care gitu nggih. Baik bisa ya. nancep ya. Iya, baik. Mungkin Pak Anton sebelum kita akhiri satu closing mungkin dari Pak Anton monggo. Ya, terima kasih ya. Jadi salah satu yang harus kita kita tekankan pada diri kita itu adalah keterbukaan, yaitu mau untuk muhasabah, introspeksi diri, kemudian refleksi. Ini salah satu syarat untuk kita bisa maju. Syarat untuk kita bisa maju. Ya. Kemudian salah satu yang kita di dalam Quran ini, bahwa dari kerang para ulama ya, belajar Al-Quran jangan berhenti di membaca lafaz dan hafalan, tapi lanjutkan pada pemahaman dan bagaimana kita mengaplikasikan, mengamalkan. Nah, ini harus menjadi mindset kita, sehingga ketika membaca Quran tuh terpikirnya bagaimana caranya kita bisa mengaplikasikan, karena Al-Quran diturunkan untuk diamalkan. Ya, Masya Allah, luar biasa. Terima kasih Pak Anton untuk closing statement-nya. Insya Allah mudah-mudahan nanti bisa berlanjut di live-live yang lain ya Pak Anton ya. Ya, Insya Allah. Hari ini kita tutup dulu ya Pak Anton. Terima kasih teman-teman yang sudah bergabung. Mohon maaf jika mungkin ada yang kurang ya dari kami di obrolan kita hari ini. Kita tutup ya Pak Anton. Ya, kita tutup. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman. Matanya di